Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba mereview sekaligus memberikan sedikit rekomendasi ya untuk esok hari di hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Sebelumnya kita lihat di sini bahwa IHSG turun ya, naik ya. Naik di 0,33%. Tapi ada sedikit pertanyaan bahwa IHSG ini di awal sesi sedikit mengagetkan ya. Karena dia tiba-tiba turun, terus di sesi kedua dia naik lagi. Gimana prediksi untuk IHSG ini ke depannya? Saya ngelihat masih memiliki dua kemungkinan. Bisa saja dia naik lagi, atau memang dia membentuk segitiga ini ya. Tapi kalau saya memprediksinya, karena di minggu ini berada di daerah MA20-nya, di atas dari supportnya, saya ngelihat kemungkinan dia bisa up ya, kemungkinan. Tapi kalau dilihat dari bentuk tren yang kebentuk, bisa saja dia turun di sini ya, karena membentuk sebuah garis segitiga. Kalau saya ngelihat ini tergantung esok hari ya. Tergantung esok hari. Kalau misalnya esok hari turun, kemungkinan benar-benar akan membentuk segitiga ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat kenapa saya sedikit pesimis terhadap IHSG ini, karena besok itu akan ada weekend yang panjang ya. Weekend yang panjang, jadi kemungkinan asing ataupun bandar akan ngambil keuntungan ya, karena lumayan ada 3 hari. Kalau saya lihat lumayan buat asing bisa ngambil uangnya ya untuk minggu ini. Saya lihat besok ya, masih lihat besok, tapi saya masih optimis. Kenapa IHSG bisa naik? Karena sudah berada 4 kali ya di daerah MA20-nya, tapi bisa saja besok ternyata dia berada di MA20-nya lagi. Tapi kalau dilihat dari trennya, kemungkinan masih bisa up. Itu untuk IHSG. Oke, selanjutnya kita akan coba review rekomendasi kemarin. Yang pertama ada PIVA. PIVA hari ini turun ya di 3,81%. Tapi ada hal yang unik ya. Dia turun, tapi buat MACD-nya dia nggak terlalu turun ya. Tapi memang ada bisa kita lihat uptrend ya dari MACD-nya. Kalau menurut saya farmasi kenapa bisa turun ya, karena sebenarnya dia masih berada di garis sideways ya, tapi ternyata dia nggak bisa ngejebol ini ya buat MA20-nya, makanya dia balik lagi. Dia masih di bawah batas support ya, jadi kalau saya lihat untuk PIVA kedepannya akan ada uptrend ya. Tunggu saja ya. Mungkin kalau nggak besok, berarti minggu depan akan ada peningkatan untuk saham-saham farmasi ini. Selanjutnya KAF juga turun ya di 2,78%. Kita bisa lihat
sama ya dengan PIVA tadi. Buat KHF ada tren kenaikan ya, ada tren kenaikan. Bisa kita lihat di MACD-nya nggak terlalu jomplang jatuhnya ya. Jadi emang benar-benar akan ada tren kenaikan. Terus yang kedua, dia masih berada di garis sideways-nya. Mungkin ini terlihat perlu ada isu aja ya, biar bisa dia naik lagi ya, menuju minimal MA60-nya, terus baru MA20-nya. 3 IRA sama ya. Jadi saham-saham farmasi ternyata hari ini jatuh. Bisa dilihat ada uptrend, cuman dia masih berada di bawah MA20-nya. Kemungkinan ya balik lagi, emang berada di garis sideways. Saya lihat perlu ada isu. Yang kedua ya balik lagi, mungkin kayak mungkin ada yang akan menggerakkan saham ini untuk bisa naik lagi. Selanjutnya PH juga turun ya, hari ini turun di 3,13%. Jadi penurunannya itu kebanyakan hanya 3%an ya, 3% untuk farmasi karena masih berada di garis sideways. Jadi kalau ada farmasi yang bisa naik, kemungkinan besok dia juga akan naik gitu ya. Jadi ini tergantung isu juga, tergantung ada hal-hal yang membuat dia bisa naik, karena dia masih jauh juga untuk bisa ngejar batas support MA20. Bisa kita lihat sebenarnya MACD-nya uptrend ya, udah uptrend ini. Jadi nunggu kapan dia bisa naik aja ini. Terakhir Enough sama juga ya, sama dengan saham-saham yang lain yang farmasinya yang tadi. Hari ini dia turun di 3,59%. Ya, dia harus ngejar batas support MA20-nya ya. Jadi kalau dilihat masih sideways juga. Ya, kita lihat aja besok kalau misalnya farmasi naik, kemungkinan di 5 saham yang saya rekomendasikan ini juga akan ikut naik. Baiklah, saya akan coba memberikan rekomendasi saham untuk esok hari yang bisa menjadi pedoman buat teman-teman bisa membeli saham buat esok hari ya. Yang pertama adalah Antam. Antam hari ini sebenarnya naik di 7,33%. Kenapa saya masih feeling Antam besok bisa naik? Karena saya melihat bahwa Antam sudah ngelewatin MACD-nya 3 kali ya, sebenarnya 4 kali ini ya, sama halnya dengan IHSG. Tapi kalau misalnya IHSG besok bisa uptrend, saya prediksi dia juga akan ikut naik ya, karena kalau dilihat bentukan IHSG-nya hampir sama, terus MACD yang kebentuk juga uptrend ya. Jadi kemungkinan saya ngelihat besok peluangnya besar untuk Antam bisa naik lagi. Yang kedua Breeze juga sama. Hari ini dia naik di 1,41%, tapi masih berada di daerah garis support ya. Jadi ini dia masih berada di MA5-nya. Dia akan berusaha untuk bisa naik ke MA20. Jadi kenaikannya itu sekitar 5,52%. Saya merekomendasikan karena saya melihat ada tren kenaikan di MACD-nya. Jadi peluang Breeze untuk bisa naik besok cukup tinggi ya. Balik lagi saya melihat ini ada kaitannya nanti dengan harga IHSG. Kalau IHSG turun, kemungkinan juga Breeze akan turun. Selanjutnya Wood sudah sebenarnya udah beberapa kali naik ya, 5 kali naik. Tapi kenapa saya masih merekomendasikan, saya ngelihat ada di MACD-nya uptrend, tapi kemungkinan
dia akan koreksi dikit ya, walaupun besok saya rekomendasikan, tapi saya ngelihat kalau misalnya ada koreksinya dikit. Saya yakin kalau Wood koreksinya palingan dikit, karena sama dengan yang lainnya dia udah beberapa kali berada di daerah MA20 ya, jadi kemungkinan besar dia udah naik juga di MA5 nya, udah cukup lumayan lama juga, 5 hari. Jadi saya ngelihat Wood bisa naik lagi untuk esok hari, cuman tergantung IHSG lagi ya. Kalau IHSG bagus kemungkinan dia juga akan naik, tapi adapun koreksinya nggak akan tinggi ya, palingan dia koreksi dikit, karena dilihat dari MACD nya dia sudah ada uptrend. Selanjutnya AALI hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi saya ngelihat kenapa saya memprediksi AALI, karena saya lebih melihat ada di garis MACD ya. MACD-nya udah bisa dilihat di sini, sedang melakukan kenaikan uptrend. Jadi saya ngelihat akan ada kenaikan besok buat AALI, walaupun dalam 4 hari ini dia udah ada kenaikan ya, tapi saya ngelihat dia akan berusaha untuk bisa naik di daerah garis supportnya, minimal di MA20 nya di 1,39%. Adapun koreksi, saya ngelihatnya koreksi dikit ya, tapi kemungkinan itu agak jauh ya menurut saya. Tapi bisa saja yang seperti ini ya, ketika dia naik uptrend ternyata dia kembali lagi turun ke bawah. Itu tergantung balik lagi IHSG esok hari. Terakhir SIM hari ini juga 0,00%. 4 hari ini dia bisa disebut hijau ya, cuman walaupun hijau saya ngelihatnya ada kemungkinan dia besok bisa naik, karena dia udah ngelewat untuk 2 hari ini, 3 hari ya, dia udah ngelewatin MA20 nya ya. Balik lagi, sebenarnya ini tergantung IHSG juga ya, IHSG juga berpengaruh terhadap saham-saham seperti ini. Tapi kalau dilihat dari MACD nya dia udah kecil banget ya, untuk harusnya dia bisa up ya, karena dia di sini sudah sebenarnya up ya. Di MACD nya dia udah ada garis 1 ya, jadi kemungkinan besok dia naik untuk SIM. Oke, sekian analisis dan rekomendasi saya untuk esok hari. Tapi ini saya kembalikan lagi kepada teman-teman untuk bisa menganalisa sebelum membeli saham, karena saya ngelihat banyak yang terjadi adalah membeli saham tanpa ada analisa. Nah, kalau misalnya IHSG bagus besok hari, saya perkirakan ke-5 saham yang saya rekomendasikan akan naik. Tapi kalau misalnya IHSG koreksi, saya ngelihat koreksinya nggak akan ke bawah banget ya, tapi saya ngelihat di situ 5 saham rekomendasi saya ini juga akan mengalami koreksi yang sedikit ya. Seperti itu untuk analisis dan rekomendasinya. Kalau ada yang pengen dianalisa boleh di kolom komentar, ataupun ada saran juga boleh di kolom komentar, kita diskusi di sana. Jangan lupa subscribe dan share and like ya buat channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.